Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Manase Derandan, Sarjana Teologi. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat, senantiasa menjadi anak-anak Bapa yang senantiasa menyenangkan hatinya, sebagaimana tema hari ini, Allah bergirang atasmu. Marilah dengan bersyukur kita berdiri dan memuji nama Tuhan. Kidung Jemaat 17 bait 1 dan baitnya yang keempat. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Saatnya kita akan menyatakan pengakuan dosa kita kepada Tuhan dengan menyesal dan malu. Marilah kita menyatakan pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, hendaknya hidup kita menunjukkan sikap yang senantiasa menyuka citakan Tuhan. Baiklah masing-masing memeriksa diri. Apakah tutur kata, pikiran dan perbuatan kita telah mencerminkan ketaatan yang sepenuhnya kepada perintah Tuhan? Bertobatlah, kembalilah ke jalan yang benar untuk mempersembahkan hidup yang berkenan bagi Tuhan, menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan disukai oleh sesama. Karena itu dengarkanlah berita anugerah dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
kita bersama-sama akan mendengarkan petunjuk hidup baru dari 1 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tampak berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bermazmur dari Mazmur 36 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mazmur 36 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik, sebab ia membujuk dirinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Sebab pada-Mu ada sumber hayat. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan kita yang pertama dari Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, dan pembacaan kita yang kedua 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, dan pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya, pembacaan yang ketiga ini ya merupakan bacaan utama kita hari ini. Untuk itu mari kita mohon kuasa Roh Kudus dan kita berdoa. Saatnya bagi kami Tuhan
untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus hadir bersama kami, menguasai hidup kami, dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah Roh Kudus, setiap kami yang hadir telah sedia mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Kristus yang adalah firman yang hidup, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Sidang jemaat kekasih Tuhan, pembacaan kita pertama Yesaya 62 ayat 1 sampai 5 di bawah judul Keselamatan Sion dan akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulu. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu. Dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi. Tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu. Dan negerimu akan bersuami, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara. Demikianlah Dia yang membangun engkau dan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu yang akan girang hati atasmu. Demikian firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin.
Kita lanjutkan pada pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ya, dan kalau kita sudah temukan, ya mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul berikut perkawinan di Kana. Pada hari yang ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Ya, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian pembacaan kita. Berbahagialah kita semua. Hal Kurre sumangapwa. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Ya, tentu kita semua ya bersama-sama menyatakan puji syukur. Ya, bahwa di hari yang ke-16 ini di tahun 2022 ini, ya Tuhan masih berkenan bagi kita, ya sehingga mempertemukan kita bersama dalam gedung gereja ini. Ya, untuk beribadah kepada Tuhan dalam jam ini. Ya, pertanyaan untuk kita semua, ya apakah tetap masih ada sukacita dalam hidup kita? Dan masih ada suasana kegirangan dalam hidup kita? Ya, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu saudara-saudara menjawabnya, oh luar biasa. Ya, karena Tuhan tetap mengasihi Bapak Ibu saudara dan saya.
Ya, dan Tuhan mengundang Bapak Ibu, Saudara dan saya untuk hadir di gedung gereja ini. Ya, ini adalah pesta rohani, pesta umat Tuhan. Tetapi bukan pesta makan dan minum, atau bukan pesta pora. Ya, di mana Bapak Ibu, Saudara dan saya duduk saudara bersaudara, ya, untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan yang Tuhan tetap nyatakan bagi Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ya, dan tentu hal ini jauh-jauh sebelumnya dipersiapkan oleh majelis gereja. Majelis gereja telah mengatur semuanya berhubungan dengan setiap bentuk pelayanan, termasuk hari Minggu ini. Ya, demikian juga Bapak Ibu, Saudara-saudara, kalau kita ya melaksanakan pesta-pesta. Ya, kalau di kalangan orang Toraja ada dua bentuk, rambu solok dan rambu tuka. Iya, rambu solok berhubungan dengan kematian, rambu tuka berhubungan dengan hal yang mensukacitakan. Ya, adakah pesta-pesta seperti itu, baik rambu solok, rambu tuka namanya, yang dilaksanakan salabin dabrah kadabrah, langsung jadi? Saya kira tidak, ya. Ya, melainkan semuanya itu terlebih dahulu ya dilakukan apa yang disebut dengan perencanaan. Ya, tidak bisa ditentukan tanggalnya dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu tanpa ada perencanaan. Direncanakan. Ya. Ya, dan kalau sudah direncanakan, ya, maka orang yang akan melaksanakan pesta itu ia akan mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan itu. Yang pertama-tama, siapa-siapa yang akan hadir. Ya. Dengan jumlah berapa orang? Sekian orang. Lalu kemudian sesudah itu ditentukan tempatnya. Apakah dilaksanakan di rumah? Dilaksanakan di gedung. Ya, dua hal itu bisa dilakukan, dipilih di antaranya. Ya, kalau dilaksanakan di rumah, apa-apa yang harus kita siapkan? Ya, tenda dan sebagainya. Ya, kalau di gedung masih perlukah tenda dan sebagainya? Ya, soal tempat disiapkan. Kemudian, ya, sesudah itu baju apa yang akan yang dipakai? Ya, apakah baju Toraja? Apakah baju bodoh? Atau baju apa lagi namanya itu, baju Kartini? Baju kebaya. Ya. Lalu kemudian, ya, kalau kebaya kayak mana? Kebaya tradisional atau kebaya modern? Ya, kalau rambutnya bagaimana? Wah, itu dipersoalkan ibu-ibu itu. Apakah rambut akan terurai atau dirapi-rapikan? Dan perlukah apa minasangan nate ni magut tujuh bokok kan? Konde, kondenya pun ini macam-macam. Apakah konde yang besar? Ya, dia tutupi kepala, atau yang konde kecil? Ya. Apakah orang pakai salon kalau sekarang? Dan kalau salon harga berapa? Berapa orang yang akan ikut? Biayanya berapa? Semua itu harus masuk dalam perhitungan. Iya. Kursi dan sebagainya, berapa yang harus ditambah?
Ya, dan tak terlepas dari itu soal konsumsi. Wah, dan ini saya kira ya setiap kegiatan atau rencana pesta dilakukan, ya biasanya kita banyak berbicara menyangkut soal konsumsi. Ya, dibandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ya, panitia konsumsi sudah harus menghitung berapa orang yang akan datang, berapa porsi yang akan disiapkan, apakah pas atau dilebih-lebihkan sedikit. Ya, yang jelas bahwa segala sesuatunya itu dipersiapkan jauh sebelumnya. Ya, estimasi biaya sudah ada. Dan oleh setiap orang yang melakukan pesta, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengatakan bahwa kita sudah siap. Ya, sudah siap. Mudah-mudahan ya tidak ada kekurangannya. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu Saudara, baik itu pesta kecil maupun pesta besar, atau pesta yang dilakukan oleh orang yang sederhana maupun pesta yang dilakukan oleh orang yang kelas atas. Ya, sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara kalau semua itu meleset dari perkiraan? Kejadiannya tidak terduga sebelumnya. Kok bisa seperti itu? Ya, kalau menyangkut soal kursi tidak cukup, ya orang tidak terlalu mempermasalahkan. Karena orang bisa ya berdiri di pojok sana, cari tempat yang lain, berdiri bercerita. Tidak ada masalah itu. Ya, tidak dapat juga souvenir. Ya, tidak ada masalah. Ya, kalau tidak ada souvenir, orang pasti akan tetap pulang dengan sukacita. Kita usah seperti itu. Iya. Tapi bagaimana kalau kekurangan makanan? Makanannya tidak cukup. Oh, sampai luar negeri menjadi viral malah. Ya, seperti itu. Nah, tandai mintu tahu. Ya, padahal keluarga sudah mempersiapkan dengan matang. Ya, tetapi itu seperti yang saya katakan tadi, sekalipun ya acara itu, pesta itu sudah direncanakan sebaik mungkin, ya pasti saja ada kekurangannya. Ya, terlebih khusus kalau kekurangan konsumsi. Apa yang terjadi pada diri kita? Ya, saya punya pesta, ya tentu, apa yang terjadi kalau sudah seperti itu kira-kira? Panik, deh. Ya, panik. Nah, kamu tahu lama apa mikirnya? Ya. Dan dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kalau kita sudah dikuasai oleh kepanikan, ini apalah bisa dipugau lah minta mau dipugau. Apa yang masih dalam ingatan kita, ya kita sudah tidak ingat lagi. Akhirnya kita kebingungan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Hal seperti ini Bapak Ibu Saudara terjadi ya di pesta perkawinan di Kana pada waktu itu. Ya, padahal keluarga kasihan dia sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ia sudah mempersiapkan anggur sedemikian rupa, menyiapkan yang terbaik. Menyiapkan yang terbaik untuk siapa? Untuk para tamu. Ya, sebagai penghargaan dan penghormatan ya kepada tamu undangan yang hadir. Ya, karena tamu undangan itu hadir,
Ya pertanda bahwa mereka pun juga menghargai dan menghormati kita. Ya sehingga ya memenuhi undangan yang disampaikan. Entah itu undangan melalui surat atau istilah di Makassar ini undangan Pak Kobi. Ya artinya undangan ya keluarga. Nah, kita kurang tahu apa yang menyebabkan hal itu terjadi di kana, di perkawinan itu. Ya. Apakah karena banyak orang yang hadir? Ya kan? Ataukah orang kurang hadir tetapi yang hadir semua itu pengiru? Ya, pengiru nasang. Ya, tukang minum. Sehingga anggur itu cepat habis. Ya. Yang jelas bahwa kekurangan anggur. Nah, padahal Bapak Ibu saudara-saudara, ya bagi saudara-saudara kita di Timur Tengah sana, ya termasuk umat Israel pada zaman itu, ya anggur itu lambang sukacita. Ya. Dan kemudian bukan hanya lambang sukacita tetapi juga merupakan lambang kehangatan. Jadi dalam perjumpaan, dalam jamuan makan itu atau jamuan pernikahan itu, dua hal itu terjadi. Bahwa baik keluarga yang menyiapkan anggur dan undangan yang datang dalam suasana sukacita dan dalam kehangatan persekutuan antara satu dengan yang lain. Ya bahwa dalam pesta itu justru mereka berhimpun satu dengan yang lain. Mereka cerita satu dengan yang lain. Pira mampomu, pira mu anakmu, din siya mo rakam bayin itu anakmu, din siya mo rakamuan itu anakmu, pira mampomu dan sebagainya. Nah kok 5 maku ampoku, nah kok tak bang pa? Ya, tak bang pati anakku laku. Ada cerita. Ada kehangatan persekutuan. Ya. Ya tetapi kalau kekurangan anggur yang adalah simbol sukacita dan kehangatan itu, ya, tidak tercukupi, maka keluarga itu akan menanggung rasa malu. Rasa malu luar biasa. Saya kira sampai sekarang pun juga ya perasaan seperti itu pasti menguasai ya setiap orang yang melaksanakan pesta kalau kekurangan makanan. Ya. Ya karena sekalipun banyak uang, ya kalau tidak ya bisa diusahakan untuk mencukupkan itu. Ya keluarga mau buat apa lagi? Tidak bisa. Ya sama halnya waktu Natal kita yang lalu di sini pada tanggal 17. Ya kami majelis gereja sudah mengatur sedemikian rupa. Ya kami sudah menentukan ya sekitar 500 orang ya sudah maksimal itu. Ya karena sebelum corona katanya pengalaman ya jemaat tidak pernah ya hadir lebih di atas daripada 500, ya paling kurang dari itu, sehingga persiapan itu sudah melebihi. Ternyata antusias jemaat luar biasa sekali. Ya sehingga yang hadir pada waktu itu ya lebih dari yang diperkirakan. Ya persediaan konsumsinya waktu itu ibaratnya ya cuma 500 ya. Ya itu sudah dengan petugas. Sudah dengan petugas. Nah seperti yang saya katakan tadi, ternyata bahwa antusias jemaat itu begitu tinggi. Ya sehingga yang datang 630 kalau tidak salah. Itu belum anak-anak barangkali, mungkin 650-an lah ke atas itu. Ya sudah dengan anak-anak. Nah waktu itu kami panik ya, untung ya bahwa masih ada catering yang buka. Seandainya tidak ada waktu itu, kok sabar abang kan di majelis gereja, nalanya apa ya? Saya mau kelami karitik. Ya, malu dia apa? Nala siapkan nila makna tsunami 100 atau makna suti amun nala bisa lah ya terpenuhi itu. Kok ya mungkin kok masih gereja kok ya buka lapang dada bang mikir aku jemaat.
untuk dikritik apa kita menjadi gereja demi Natal kita emunah. Tak emunah. Iya. Seperti itu. Ya, itu dalam Natal jemaat, tapi ya yakin dete tidak seperti itu. Ya, kalau di jemaat Beringkanaya saya yakin dan percaya, bahkan semua kita yang hadir, ada yang kekurangan tahu. Ya, jangan pernah kita bersuara. Ya, termasuk kalau ada saudara-saudara kita, keluarga kita, atau teman kita, atau keluarga kita yang melaksanakan pesta, lalu kemudian ada kekurangannya. Nanti bang ta apa sangna? Tidak usah kita berbicara, tidak usah kita komentari. Ya. Atau ya ada orang yang bersukacita atas kekurangan orang. Ya, tapi mudah-mudahan di sini tidak seperti itu. Ya, tapi kalau di tempat lain biasa mereka, nah apa tuh? Nape palakan tuh, palak ya, iya kan? Palak kok. Mana yang mulambi dukari? Ya, dan mengapa orang berkata begitu? Ya karena sebelumnya ketika ia mengikuti pesta-pesta orang-orang lain, an-nasul itu nakembak untuk meminta kekurangan. Ya termasuk makanan yang ya tek makanannya susi bango makanan apa pendeta Manase tidak punya perasaan. Ya seperti itu. Matambak lu ya. Susi bang to kande na karamu bombo. Ya sebab kalau ya orang Toraja biasa na demo tu kande tang mami-mami. Nah kamu to aku mau oh kande anu to. Kande na karomo ko anu bombo. Ya, kutiro ni na anu to na sapu itu bolok na parokoi. Makanya na tak ku kande. Ya, susia de to tak itandai ku tongar kaya. Ya, tak ku tandai apakah orang Toraja semua ya suka lihat bombo. Tapi biasa kita bangsa kita tuh menjadi bombo nalah. Iya. Mengkaram untuk menyiapkan Natal, lalu kemudian kita nilai kumua dan sebagainya. Ya, dan itu berarti Bapak Ibu saudara-saudara ya bahwa kalau setiap ada kegiatan terlebih khusus pesta yang kita lakukan, ya ada orang yang selain ada orang yang memang dengan tulus dengan ikhlas mengikuti atau menghadiri, tetapi ada juga orang yang tidak ikhlas, tidak tulus. Ya. Ya, mengapa saya katakan demikian? Ya karena saya pernah dengar sendiri. Ya, bukan dengar dari orang lain tetapi orang itu sendiri mengatakan kepada saya, Pak Pendeta, sebenarnya tidak ada niat saya untuk mau datang. Ya, dalam acara ini itu apalagi ya jauh tempatnya di kampung halaman. Ya tetapi bagaimanapun saya bersama dengan teman-teman yang lain harus berusaha ke sana. Harus berusaha ke sana. Iya. Dan ternyata ya ketika sampai di pesta itu yang terjadi ya tidak seperti yang dibayangkan. Bahwa akan mewah seperti itu tetapi dilaksanakan secara sederhana. Ya karena apa? Ya karena keluarga sederhana. Ya mengapa orang mengatakan seperti yang saya katakan tadi? Ya karena orang tersebut sebelumnya bukan main, bahasanya itu tinggi sekali. Ya, setiap mengikuti kegiatan pasti ada komentarnya. Pasti ada komentarnya. Ya sepertinya ia tidak pernah kekurangan apa-apa. Kesempurnaan ada pada dirinya. Ya sehingga orang mau membuktikan kuma batumbana umbana kwa jol kampungna. Iya, ketika ia melakukan pesta tak ada kekurangan dan ternyata orang pulang, oh susiri pada itu. Nah, ketika orang pulang, oh, tak mana berbahasa. Iya, ia sudah rendah hati. Masih rikalena. Nah, karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini ya tidak ada yang seperti itu dan tidak ada yang seperti itu hadir di sini, duduk di sini.
Ya mau kukuan ini aku mah lebih baik anak den ikuti sesuatu kan tak ada masalah kalau misalkan tak palambang mi penanta toh. Iya. Sebab orang akan terus menilai bahasa kita. Nah, ketika kita melaksanakan pesta itu, orang katakan, kirom. Nah, naruh kadanna. Ya, seperti itu. Lebih bagus kita dengan segala kerendahan hati melaksanakan dan melakukan sesuatu dan hadir dengan segala kerendahan hati tanpa komentar apa-apa. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Maria ya dalam perikop pembacaan ini. Atas kekurangan anggur itu, Ibu Yesus, Maria itu tidak ada komentar apa-apa sehubungan dengan itu. Kecuali mencari jalan keluar kepada keluarga yang melaksanakan pesta perkawinan di Kana. Mencarikan jalan keluar. Maria tidak mencela. Maria tidak mempermalukan orang. Ya justru Maria mencari jalan keluar supaya keluarga tidak merasa malu. Ya sebab bukan hanya kita sekarang ini tetapi pada zaman 2000 tahun yang lampau, lebih dari 2000 tahun yang lampau. Perasaan malu pun juga itu menjadi bagian dalam hidup. Ya kalau ada sesuatu yang di luar dugaan yang terjadi. Ya apalagi kalau jamuannya itu tidak mencukupi. Malu sekali. Maria memberikan jalan keluar. Dan Maria tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar untuk semua pergumulan hidup yang dialami oleh umat manusia. Tidak ada yang lain. Hanya Yesus. Ya karena itu ia datang kepadanya. Ya kenala bahasa kita tote menaku aku. Nah, kamu masih dikate keluarga ya. Latapu muti anggoruna. Kau ini sih nanti tahu tapi tak mau pabrik terbuka. Nah tutupmu. Sekalipun terbuka stoknya sudah habis. Nungguin nalai. Nah tandai Maria. Kumua tidak ada orang lain yang bisa memberikan jalan keluar. Melainkan hanya dia. Dia tahu ia maha kuasa. Dan selama ini Bapak Ibu Saudara-saudara tentang diri Yesus sudah rahasiakan liu. Ia tidak pernah menggembar-gemborkan tentang diri anaknya ini. Sebab sekalipun dia yang mengatakannya, pasti orang tidak akan percaya. Pasti orang tahu apa itu dalam tandai. Kau dari keluarga yang sederhana. Iya. Nala di nora keluargamu lah bisa lah melakukan hal yang seperti itu. Ya tidak perlu ia menggembar-gemborkan. Ya nantilah orang tahu sendiri. Dan benar Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa Yesus memberikan solusi yang terbaik. Ia hadir mencukupkan kekurangan orang yang hidup dalam kekurangan. Tuhan Yesus menutupi rasa malu yang sudah ada di depan oleh keluarga tersebut. Nah seandainya hal itu tidak terjadi maka seperti yang saya katakan tadi, ya keluarga itu pasti malunya muka main. Ya menokot Toraja biasa. Kalau ya malu seperti itu orang Toraja katakan kena tibuka te lino laming kondo morokko. Tapi an tibuka tongan mataku sia laming kondo rokko. Ya karena apa? Ya masih mau hidup.
Nah, ketika kita masih mau hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, ya pergumulan rintangan di seputar hidup kita ini ya terbentang luas di depan kita yang harus kita lewati. Nah, dalam keadaan seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Hadirkan Kristus dalam hidup. Ya supaya apa? Supaya terjadi sukacita. Sebab di luar persekutuan dengan Yesus itu tidak ada sukacita. Yang ada adalah duka cita. Mengapa duka cita? Ya karena hidup di luar dari persekutuan dengan itu, yang ada adalah kebinasaan. Ya. Hanya dalam persekutuan dengan Kristus ya terjadi kehangatan. Kita mengalami kehangatan pelukan Tuhan. Di luar dari itu, Dia adalah pokok anggur yang sesungguhnya, yang menghasilkan buah yang lebat untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah carang-carangnya, adalah ranting-rantingnya yang juga menghasilkan buah itu, buah anggur yang manis. Kau tugas tamu solana santo. Tugas Bapak Ibu Saudara dan saya Dia adalah pokok anggur yang benar. Dan anggur itu adalah lambang atau simbol pengorbanan Yesus. Simbol darah Yesus yang kita pakai dalam setiap jamuan atau perjamuan kudus. Ya, bahwa bagi kita gereja-gereja Protestan, ya anggur dan roti itu adalah simbol, bukan benar-benar menjadi darah dan tubuh Kristus. Ya beda kalau saudara-saudara kita yang ada di Katolik menganggapnya bahwa ya ketika pastor mengucapkan kalimat, inilah darahku, inilah tubuhku, perbuatlah demikian menjadi, dan seterusnya. Ya, saudara-saudara kita di sana mengatakan bahwa pada saat itu, ketika itu juga, ya, hosti dan anggur itu benar-benar menjadi tubuh Kristus. Ya. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara kita dalam gereja Toraja tidak boleh menggunakan hosti ya dalam perjamuan. Karena kita beda pemahaman di seputar itu, termasuk menyangkut soal anggur. Iya. Ini ada pengalaman. Ada seorang warga Katolik yang ya sejak remaja tidak pernah lagi ke gereja dan merantau. Ya, lalu kemudian masuk gereja dan mengikuti Ekaristi atau kita perjamuan. Ya, dan dia punya sikap, cara memegang hosti itu berbeda dengan yang lain. Lalu kemudian semua orang yang ada dalam ibadah itu melihat kepadanya, jangan-jangan ini teroris. Ya, karena pada waktu itu tahun 98 ya kan masih kacau-kacaunya kita ketika reformasi. Ada pembakaran gereja-gereja di Jawa banyak yang marak itu. Ya, lalu kemudian hadirlah kasihan anak ini. Ya, anak yang polos, punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan bersama dengan saudara-saudaranya. Tetapi ia punya cara ya memegang hosti itu berbeda dengan yang biasanya. Lalu kemudian setelah keluar ibadah, ia menjadi sasaran amukan, dianggap teroris. Ya, padahal baru kali itu ia ke gereja sejak ia merantau. Nah, hal demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lalu kemudian terjadi dalam persekutuan kita sebagai orang Kristen. Ya, di denominasi gereja apapun yang ada. Ya, kalau demikian tidak akan terjadi apa yang disebut dengan sukacita dan kehangatan dalam persekutuan kita sebagai gereja. Nah, apalagi dalam pembacaan kita yang pertama dalam Yesaya pasal 62, ya di situ digambarkan umat Tuhan itu adalah mempelai perempuan. Dan Tuhan itu adalah mempelai laki-laki. Ya sehingga dikatakan bahwa ya kamu ya ditemani oleh suamimu.
yaitu Tuhan sendiri. Bukankah Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudara, telah mengatakan ya bahwa Dia adalah mempelai laki-laki dan jemaat Tuhan adalah mempelai perempuan. Bukankah tercipta sukacita ketika mempelai laki-laki itu hadir? Bukankah kehangatan persekutuan itu akan hadir ketika mempelai laki-laki itu ada? Ya, dan karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, untuk menapaki hidup yang Tuhan anugerahkan ini, yang kita lakukan apa? Mari kita gunakan potensi yang masing-masing ada pada kita. Talenta-talenta itu masing-masing ada dalam kita. Bukan untuk membangun diri sendiri, tetapi bangunlah persekutuan kita sebagai gereja dan jemaat Tuhan. Terlebih khusus kita yang ada di Beringkenaya ini. Ya, supaya apa? Supaya ya iman kita ini bertumbuh subur. Ya, karena kita tetap menciptakan sukacita, damai sejahtera, dan kehangatan persekutuan karena kehadiran Kristus dalam hidup ini. Dan karena itulah di tempat masing-masing kita memusatkan perhatian di tempat duduk kita masing-masing. Kita memusatkan perhatian kita untuk merenungkan. Ya, sesudah kita melewati Minggu Epifani, kita merenungkan makna kehadiran Kristus. Penyataan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bahwa Ia hadir untuk menolong umat manusia dan dunia ini. Dan kita mempersembahkan hidup dalam sukacita dan kehangatan dalam persaudaraan dengan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, sehingga seperti yang Yesaya katakan, Allah akan girang atasmu. Allah akan girang melihat Bapak, Ibu, Saudara dan saya, karena masing-masing kita berjalan sesuai dengan anugerah Tuhan yang diberikan buat Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala, lalu kemudian kita berdoa dan mengucapkan bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama dengan saudara-saudara kita pada segala zaman dan tempat. Ya, kita akan mengikrarkan akan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan Allah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiap orang harus tahu
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyatakan ungkapan syukur kepada Tuhan lewat persembahan dengan dituntun dengan nats persembahan dari Mazmur 106 ayat 1. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama naikkan doa syafaat kita dan doa persembahan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, atas kasih setiamu yang Kau nyatakan bagi kami. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk menyapa Engkau melalui puji-pujian dan doa kami. Dan juga Tuhan memberikan kami waktu untuk mempersembahkan hidup kami dan harta benda yang Tuhan anugerahkan bagi kami, yang kami nyatakan melalui pundi-pundi dan juga melalui kotak persembahan, dan juga ya Tuhan persembahan-persembahan jemaat-Mu yang lain dalam bentuk amplop yang disampaikan kepada jemaat-Mu. Dan kami yakin dan percaya semua bentuk-bentuk persembahan kami Tuhan tetap berkati dan boleh bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan, terlebih khusus kami yang ada di jemaat Beringkanaya. Dan oleh karena itu perkenankan kami untuk Tuhan berikan hikmat yang bersumber daripada-Mu kepada kami majelis gereja untuk mengelola persembahan-persembahan jemaat-Mu sesuai dengan peruntukannya bagi kemuliaan Tuhan. Dan ajarkan kami juga untuk terus-menerus menggunakan secara baik dan benar yang masih ada pada kami, sehingga kami gunakan bukan untuk kemuliaan kami, tetapi hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami bahwa tidak ada kesempurnaan pada diri kami. Kami banyak keterbatasan, kami banyak kekurangan. Terlebih khusus ya Tuhan, dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dan kami yakin Engkau akan menyempurnakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga kehadiran Tuhan kami Yesus Kristus membawa sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami, baik itu dalam rumah tangga kami, dalam pergaulan kami, dalam organisasi kami sebagai gereja dan jemaat Tuhan, dan juga ketika dalam kebersamaan kami dengan saudara-saudara kami yang ada
di masyarakat di mana Tuhan hadirkan kami bersama. Dan kami yakin Engkau tetap hadir memberikan kami kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan di seputar kehidupan ini. Dan terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus telah memberikan kepada kami jalan keluar terhadap berbagai macam pergumulan-pergumulan, keterbatasan-keterbatasan dan kekurangan yang menjadi bagian dalam hidup kami. Dan kiranya firman-Mu itu Tuhan akan tetap menjadi pegangan hidup kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Kami percaya Tuhan tetap memberkati kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, baik itu di rumah, di sekolah, atau di kampus, atau ketika di tempat usaha, atau di tempat kerja, atau dimanapun Tuhan hadirkan kami. Tuhan berkati kami, berkati anak-anak kami, cucu-cucu kami, baik yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami. Kami yakin pun bahwa Tuhan akan tetap memberkati tanaman yang kami tanam, ternak pemeliharaan kami, baik yang ada di pekarangan rumah kami, maupun yang ada di kebun, atau yang ada di sawah, atau dimanapun berada, sehingga semua boleh bertumbuh dan berkembang biak, bukan untuk kemuliaan kami, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usia kelahiran mereka dalam pekan yang lalu, juga yang Engkau tambahkan pada hari ini, seperti yang Engkau nyatakan kepada Jane Bunga, Cindy Laura Restiani Suan, Yusuf Silamba, dan Bapak Markus Rito, serta Dalen Otniel T. Kami yakin Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami, baik yang berulang tahun pada pekan yang lalu juga sampai pada hari ini, sehingga sukacita itu akan terus mengiringi perjalanan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia pernikahan mereka. Juga Tuhan kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan karuniakan kenaikan pangkat, kenaikan golongan, dan kenaikan jabatan, dan yang juga selesai dalam pendidikan terlebih khusus di dunia perguruan tinggi, yang mendapatkan pekerjaan, yang sembuh dari penyakit, dan berbagai macam kesuksesan-kesuksesan yang kami alami oleh anak-anak-Mu. Perkenankan kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kami terus berdoa untuk anak-anak kami yang dalam persiapan mereka untuk ujian akhir di sekolah masing-masing, baik itu di SD, SMP, dan sekolah menengah atas dan sederajatnya. Kami percaya Engkau tetap memberikan kekuatan dan kemampuan kesehatan yang cukup, ya, sehingga mereka boleh mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan ketika di tahun ini mereka menghadapi ujian, mereka tidak menemukan kesulitan yang cukup berarti, karena mereka telah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan Tuhan memberkati persiapan-persiapan mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, anak-anak kami yang berada dalam kelemahan tubuh karena sakit, yang seperti yang dialami oleh orang tua kekasih kami, yaitu ibunda dari Nyonya Lili Sau yang dirawat di rumah. Demikian juga dengan orang tua kekasih kami, Ibu Hermin Pasulu, yang sampai saat ini ya Tuhan juga masih dalam perawatan di rumah sakit yang sudah berkepanjangan. Ya, juga kami tetap berdoa untuk Nyonya Lili F. Sau dalam pemulihan pasca operasi. Demikian juga dengan anak kekasih Bill, cucu dari Bapak Robert Vanessa yang ada di Surakow selesai operasi. Anak kekasih dia yang sudah selesai operasi dan sekarang sudah ada di rumah untuk melanjutkan pemulihan kesehatannya. Demikian juga dengan saudara kekasih kami Bapak Simon Paimbonan yang juga dalam tahapan pemulihan kesehatan pasca operasi. Anak kami Keisha, anak dari Bapak Pendeta Yohanes Metris, dalam kelemahan tubuh dan dirawat di rumah. Dan juga kami tak berdoa untuk orang tua kekasih kami Bapak Pendeta Seth Betoni yang datang di Makassar untuk terapi ya karena sakit stroke, dan sekarang ini dirawat di rumah. Dan juga kami berdoa untuk saudara kekasih kami Johan, kemenakan dari Bapak Simon Bongi yang akan dioperasi
prostat besok di Wahidin. Dan kami yakin Tuhan lancarkan ya semua proses pemulihan dan perawatan kepada orang-orang tua kami, saudara-saudara kami, dan anak cucu kami, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Demikian juga untuk mereka yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Kami percaya Tuhan tetap melawat mereka dan Tuhan hadir sebagai dokter yang tak kelihatan untuk menjamah dan merawat bagian tubuh mereka yang sakit. Demikian juga kami anak-anak-Mu yang sedang berobat jalan. Tuhan tetap memberkati kami semua. Ya Bapa kami di surga, kami yakin semua bentuk pelayanan kami majelis gereja, guru-guru sekolah minggu atau pengurus sekolah minggu, pengurus PPGT dan PKBGT dan PPGT yang akan dilaksanakan dalam pekan ini, kami percaya semua Tuhan berkati dan semua kami Tuhan kuasai kami sehingga dengan penuh sukacita kami diperkenan oleh Tuhan untuk menyatakan pelayanan itu. Kami tak berdoa untuk pelaksanaan baptisan kudus yang akan dinyatakan kepada anak kekasih kami Richard Ralph Lafua, anak dari Bapak Marlinus Bintan dan Ibu Rusmayanti Lafua, yang rencana akan dilaksanakan pada hari Minggu depan 23 Januari 2022, dan juga pelaksanaan rapat sidang pleno majelis gereja Beringkanaya yang dalam waktu dekat ini akan kami laksanakan. Kami yakin bahwa semua yang kami rencanakan Tuhan berkati, dan setiap kami yang hadir saat ini Tuhan berkati. Demikian juga setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Kami percaya Tuhan pun tetap memberkati kami, dan Tuhan tetap memberkati ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini, termasuk yang masih akan kami laksanakan di Jemaat Beringkanaya. Dan juga kami tetap berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dan juga perdamaian dunia. Sebentar kami akan kembali ke alamat kami Tuhan. Kami percaya baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, Tuhan tibahkan kami dengan penuh selamat, dan kami pulang dengan penuh damai sejahtera. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus Muhalis kami. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada penyampaian disampaikan kepada kita bahwa Panitia LKPD 14 PPGT Jemaat Beringkanaya mengadakan pencarian dana dalam bentuk penjualan bakpao. Marilah kita menyambutnya dengan penuh sukacita. Tuhan berkati. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Deran dan Sarjana Teologi. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk memahami bahwa Tuhan bersukacita atas mereka yang berharap padanya. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita renungkan dan camkan apa yang telah kita alami dan kita dengar dalam ibadah ini. Dan karena itu pergilah dan nyatakanlah hidup yang berkenan bagi Tuhan. Sebab Tuhan bersukacita atas mereka yang berharap kepadanya. Karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat kekasih Tuhan, setelah lagu penutup kita masih tetap berdiri untuk menerima ucapan selamat dari majelis gereja yang bertugas. Terima kasih. Janji yang manis kau tak kulupakan. Taruh saja di sini, Dek.